dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia berkata, kami suatu ketika berangkat bersama Nabi Muhammad SAW mengiringi seorang jenazah Ansor. Ya, mau diantar kemana? Ke kuburannya, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas kami sampai di pekuburan. Ketika tanah sedang digali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Maka kami semua ikut duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sudah ditutup, ya, sudah tertutup tanah kuburannya itu. Terus kemudian kita duduk sedemikian rupa seolah-olah di kepala kami ada burung-burung. Jadi artinya mereka duduk tuh tenang, hening gitu ya, khusyuk gitu. Sampai kalau ada burung nemplok gitu, burung tuh nggak akan terbang. Sedangkan di tangan Nabi SAW ada dahan, ya, semacam tangkai kayu dari pohon, dipakai untuk congkil-congkil tanah gitu. Terus tiba-tiba Nabi menengok ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit. Terus Nabi bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi ucapkan 2-3 kali. Terus apa yang terjadi? Rupanya Nabi akan menjelaskan panjang lebar tentang peristiwa meninggalnya hamba Allah, ya, dengan 2 versinya. Versi pertama, versi orang beriman. Kata Nabi, jika seorang mukmin berpisah dari dunia menuju ke alam berikutnya, ke alam akhirat, para malaikat dari langit menjemputnya. Para malaikat itu wajahnya putih seolah-olah matahari, jadi bersinar gitu wajahnya, ya. Dan mereka membawa kain kafan dari surga yang sudah dibalur dengan wangi-wangian surga, ya. Terus kemudian para malaikat ini duduk di samping calon jenazah mukmin ini, sehingga si jenazah mukmin itu bisa melihat para malaikat ini sampai sejauh mata memandang. Jadi jumlahnya saking banyaknya itu sampai sejauh mata memandang. Kita yang di sekeliling calon meninggal ini nggak ngelihat, yang ngelihat adalah si calon meninggal, dan dia nggak bisa menceritakan sama kita. Nah, terus apa yang terjadi? Kemudian malaikat maut alaihissalam datang duduk di dekat kepala si calon jenazah mukmin ini. Terus dia berkata, ayyuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ya, sambutlah olehmu ampunan Allah dan keridhaan Allah, ya. Jadi ketika mau meninggal jenazah mukmin itu, malaikat maut sebelum menjalankan tugasnya mengatakan kepada dia, hai jiwa yang baik, keluarlah, sambutlah keridhaan Allah, ya, sambutlah ampunan Allah. Terus kata Nabi, maka jenazah tersebut, ya, ruhnya mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi. Jadi kalau air mengalir dari mulut kendi bagaimana? Mulai lagi deh bahasa Sunda, saya nggak ngerti gitu. Ya udah saya pakai aja deh, apa, nurulung, bener nggak sih? Bener ya? Ngelocor, ngocor gitu kata orang Betawi, ya. Ya jadi airnya tuh tenang gitu, shoot keluar gitu dari kendinya. Nah begitulah rohnya orang beriman dicabut sama malaikat maut, masya Allah, ya. Terus jika malaikat mencabutnya, dia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga dicabut rohnya dan langsung dimasukkan, dibungkus dalam kain kafan dari surga itu dan dengan minyak wangi dari surga tadi, ya. Terus apa yang terjadi? Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak paling wangi, paling harum yang ada di muka bumi ini. Jadi subhanallah, ketika roh orang mukmin keluar, Pak, dari jasadnya itu oleh para malaikat dibungkus, ya kan, tiba-tiba dia menjadi roh yang sangat wangi. Cuman lagi-lagi yang bisa menciumnya siapa? Para malaikat, ya. Mungkin ada orang-orang mukmin tertentu dapat rezeki, ya, dapat cipratan aromanya juga gitu, ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Malaikat tersebut lantas membawa
naik ruh jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati segerombolan malaikat lainnya, kecuali malaikat-malaikat lainnya itu akan bertanya, ruh siapa ini sewangi ini? Maka para malaikat yang membawa ruh ini berkata, Amboy, ini adalah ruh si Fulan bin Fulan, si A anaknya si B, dan mereka sebut dengan nama terbaiknya yang manusia pergunakan untuk menyebutnya sewaktu di dunia. Ya, Masya Allah. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia, dan mereka meminta izin untuk langit dunia dibukakan. Lantas dibukakanlah. Para malaikat ahli takarrub yang dekat dengan Allah Ta'ala mengabarkan berita kematian si jenazah mukmin ini kepada semua penghuni langit. Masya Allah. Jadi tiba-tiba ruh orang mukmin ini jadi terkenal di kalangan penghuni langit. Masya Allah. Ya, nggak perlu pakai disiarkan gitu ya, televisi untuk jadi terkenal, tidak, langsung terkenal gitu. Masya Allah. Sampai kemana? Sampai ke langit ketujuh ya. Beritanya itu sampai ke langit ketujuh. Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, Uktubu kitab abdi fi alliyin. Tulislah catatan hambaku ini di Illiyin. Illiyin itu sebuah kitab yang isinya adalah catatan orang-orang yang soleh ya. Terus kata Allah, kembalikanlah dia ke bumi, sebab dari bumilah aku menciptakan mereka, dan ke dalam bumilah aku kembalikan mereka, serta dari bumilah aku akan bangkitkan mereka sekali lagi. Ya, jelas ya. Nah, maka dikembalikanlah ruhnya kemana? Ke kuburannya. Ya. Nah, kemudian sampai di situ apa yang terjadi? Kemudian dua malaikat mendudukkan dia. Untuk apa? Untuk tanya jawab, interogasi. Ya. Dua malaikat ini Mungkar dan Nakir ya. Pertanyaannya standar. Marabbuka, siapa Rabb kamu? Madinuka, apa din kamu, jalan hidup kamu, agama kamu? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang Allah utus kepada kalian? Nah, di sini berlaku ayat tadi. Allah teguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Maka mereka ucapkan jawaban yang teguh. Jawabannya apa? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dini al-Islam, jalan hidupku adalah Islam. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada kami adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 pertanyaan semuanya lulus. Maka pertanyaan keempat muncul. Apa pertanyaan keempat? Wa ma ilmuka, dari mana pengetahuan kamu tentang hal ini? Dia jawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Quran, aku telah imani, dan aku telah membenarkan ya. Maka tiba-tiba dari langit ada suara yang mengatakan, sadaqa abdi, hambaku benar ya. Fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka hamparkanlah surga bagi dia ya, pakaikanlah bagi dia pakaian surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju ke surga ya. Masya Allah. Selanjutnya apa yang terjadi? Maka hamba itu memperoleh bau harum dan wangi surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah. Mau Bapak dan Ibu? Mau? Ya, siapa yang tidak mau? Hanya orang bodoh yang tidak mau. Hanya orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah dunia yang fana ini yang tidak mau, ya kan? Tetapi kita yang mengerti, kita mau sekali ya. Kata anak gaul sekarang apa? Mupeng ya. Mupeng ya, betul ya? Ya, mupeng. Lantas didatangilah si ruh ini oleh seseorang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, pakaiannya indah, wanginya semerbak. Terus dia berkata begini kepada si ruh jenazah mukmin ini, bergembiralah engkau dengan kabar yang menggembirakan untukmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar yang baik, sepertinya kamu datang dengan berita yang menggembirakan. Maka dia jawab, ana amaluka as-salih, aku amal solehmu, aku akan mendampingi kamu sampai hari berbangkit datang ya.
Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini nggak ada, di hadis yang lain. Yang terjadi selanjutnya adalah sebuah jendela di sebelah kiri dia terbuka. Dia lihat ke kiri. Dia lihat apa? Neraka menyala-nyala di situ. Dan dia ketakutan melihatnya, dia ngeri melihatnya. Kata si orang tampan ini kepada dia, "Hai fulan, inilah tempat yang Allah sediakan untukmu seandainya dulu engkau di dunia tidak mentaati Allah Ta'ala. Sedangkan karena engkau taat kepada Allah, maka tengoklah ke kananmu." Dia tengok ke kanannya, sebuah jendela lagi terbuka. Ternyata surga yang dia lihat, lengkap dengan keluarganya hadir di situ, lengkap dengan hartanya di situ hadir, ya. Sehingga yang dia minta cuma satu hal seumur hidupnya di alam barzakh. Apa yang dia minta? Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbku, tolong jadikan kiamat itu sekarang juga terjadi supaya aku bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah. Kenapa dia minta kiamat segera datang? Karena dia tahu satu-satunya penghalang dia masuk ke dalam jendela itu kiamat. Sedangkan dia ngebet banget pengen masuk ke situ. Dia lihat ada keluarganya di situ, dia lihat ada harta-harta dia di situ, ya, dia pengen segera ke situ. Masya Allah.